Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam video pembelajaran yang tentunya masih di tema 7, subtema 4, dan kita melangkah ke pembelajaran 1, perkembangan teknologi transportasi. Seperti biasa, sebelum kita belajar, tentu Anda harus siap-siap dan mempersiapkan dirinya, dan selanjutnya kita akan berdoa semoga apa yang akan kita pelajari bisa memberikan manfaat kepada kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama adalah dengan mencermati teks, Ananda dapat mengidentifikasi ide pokok dari teks. Perkembangan teknologi transportasi di lingkungan sekitar. Yang kedua, dengan berkreasi, Ananda dapat mengidentifikasi teknik sambung, potong, dan lipat pada teknik keterampilan dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan mencermati gambar, Ananda dapat menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku tertentu dengan benar tentunya. Nah, Ananda sekalian, kira-kira apa itu transportasi? Ya, transportasi adalah perpindahan alat yang dapat memindahkan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia, hewan, ataupun mesin. Nah, tujuan adanya transportasi adalah untuk memudahkan kegiatan manusia tentunya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, selanjutnya jenis-jenis transportasi berdasarkan perkembangannya. Yang pertama adalah transportasi tradisional, dan sebelum adanya mesin, zaman dahulu sistem transportasi masih dengan berjalan menggunakan kaki, menggunakan tenaga kuda atau sapi seperti andong dan pedati. Selanjutnya transportasi modern. Transportasi yang sudah menggunakan tenaga mesin serta membuat perjalanan lebih cepat sampai ke tujuan. Nah, transportasi berdasarkan jenisnya yaitu ada transportasi darat, segala jenis kendaraan yang dapat berjalan di darat, contohnya mobil, motor, ambulans, bus, dan lain-lain. Selanjutnya transportasi air adalah segala kendaraan yang berjalan di perairan, contohnya perahu, kapal, dan lain-lain. Yang ketiga, transportasi udara adalah kendaraan yang dapat berjalan di udara atau terbang, contohnya pesawat, helikopter, dan balon udara, serta lain-lain. Selanjutnya, anak-anak sekalian, kita akan membacakan teks yang berjudul Berlibur di Rumah Paman. Saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Rumah paman Benny di Manado. Manado adalah ibu kota Sulawesi Utara. Manado memiliki beberapa pulau yang mempesona. Paman mengajak Benny keliling kota dengan mengendarai bendi. Bendi adalah alat transportasi tradisional Manado. Orang Manado menggunakan bendi sejak dahulu. Di Pulau Jawa, bendi dikenal dengan delman atau dokar. Bendi adalah alat transportasi sederhana. Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Ada yang bersepeda dan mengendarai mobil pribadi. Ada juga yang mengendarai sepeda motor. Sebagian besar orang Manado menggunakan angkutan kota. Paman menjelaskan bahwa cara orang bepergian mengalami perubahan. Dulu, orang berpergian dengan menggunakan bendi. Saat ini, orang bepergian dengan menggunakan alat transportasi modern. Benny pergi ke Manado menggunakan mobil dan pesawat. Alat transportasi apa saja yang pernah kamu gunakan? Nah, selanjutnya kita akan coba mengidentifikasi kalimat utama di masing-masing paragraf. Paragraf 1 itu adalah saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman.
Dan paragraf kedua, Paman mengajak Benny keliling kota dengan mengendarai Bendy. Nah, untuk paragraf ketiga dan keempat, silakan Ananda cari apa kalimat utamanya. Nah, Ananda sekalian, pernahkah Ananda sekalian naik mobil? Dan kira-kira selanjutnya kita akan membuat mobil mainan yang alat yang dibutuhkan adalah pisau, gunting, selotip, lem, kardus bekas, 1 lembar kertas putih polos, dan spidol. Ya, bisa juga dilihat di bukunya pada halaman 173. Ya, kita akan baca sama-sama langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, siapkan peralatan. Yang kedua, selotip dengan rapat bagian kardus yang terpotong dengan rapat. Yang ketiga, buat pola pintu pada bagian samping kanan dan kiri. Ya, bisa lihat di bukunya pada halaman 173. Nah, potong garis pintu seperti di gambar. Nah, buat pola kaca depan pada kardus. Buat garis sekitar 1 cm dari setiap sisi hingga berbentuk persegi panjang. Potong pada 3 bagian sisi lalu lipat potongan kertas ke atas hingga membentuk kaca. Potong kertas putih seukuran persegi panjang pada kaca depan lalu tempel bagian kaca depan. Nah, kelebihan kardus pada kaca depan dilipat ke dalam sehingga membentuk seperti sandaran kursi mobil. Nah, inilah kira-kira potongan kaca mobil tadi, kaca depan mobil yang ukurannya itu panjangnya adalah 10 cm, sementara lebarnya itu 5 cm, maka panjang yang di atas dan di bawah itu sama, serta tinggi lebarnya kiri kanan itu sama. Jadi kelilingnya itu 10 tambah 5 tambah 10 tambah 5. Totalnya adalah 30 cm dan cm adalah satuannya. Nah, selanjutnya untuk tugas Ananda itu ada di halaman 176, pada bagian ayo berlatih. Amati bangun datar berikut dan berapa kelilingnya. Ada bangun datar A dan bangun datar B. Yang A itu adalah persegi panjang, yang B adalah trapesium atau layang-layang ya. Ya, terima kasih sudah menonton video. Jangan lupa tugasnya pada halaman 176 A dan B. Kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.